Bang Handi, maaf Bang Handi, aku turun ya Bang Handi. Bu, Makasih ya. Tadi Bu Darni izin. Bu Darni waktu ketemu Bang Juma ada nggak kata-kata kasar? Oh, Bang Juma lembut kali. Makanya mau ku peluk dia, saking lembutnya dia. Cemburu Noora. Iya, aku peluk dia. Oh, yang gak kalian tengoknya, aku peluk. Kan gak mungkin di apa, di video kan. Jangan video kan Bang Juma. Jangan video kan Bang Juma. Nanti cemburu si Noora, aku bilang. hanya akulah beruntung wanita yang ada di Indonesia ini dijumpai Bang Juma. Ini maka dia hanya kau beruntung. Jadi bukan orang Si Noora yang dijumpai. Dadah Noora, dadah. Orang udah sering. Jadi intinya gini loh, Bu. Jadi sering tapi kan sering rame-rame secara khusus loh, khusus. Jadi gini Bu Darni, kesimpulannya dengerin. Sekeras-kerasnya apapun kita diskusi lintas agama selama ini, tapi insya Allah kalau kita ketemu itu ya bersaudara kita. Enggak ada untuk Bang Handi, Bang Juma kalau adpen, ku kunci celananya, ku ikat. Buset dah. Kalau di adpen kian, ku kunci, nggak boleh ku kasih pulang, langsung tolong. Sama Noora lah saingannya Noora. Ditarik lah, mana pula adpen, kan sama Noora. Itulah kan ditanya Bang Handi kayak mana Bang Juma, lembut dia. Dilipat itu dia, badan kalah Noora, kena lipat lah udah. Iya. Kalah si Noora badannya kekar, iya. Kalah. Rebutan lah kita, rebutan ya kan. Si Noora udah sedih dia, aku nggak ditemui Bang Juma katanya. saya begini lah, izin ya, karena memang saya sering ketemu, bahkan sering tidur satu tempat Bang Juma, curhat malam berdua itu. Beliau memang kalau diskusi itu kelihatannya galak, tapi sebenarnya dia itu hatinya selembut salju. Memang itu intinya. Iya, aku udah rasakan kok. Lembut kali dia, betul. Kukirain dia galak waktu datang kemari diskusi gitu ya kan. Enggak, ternyata loh kalem loh, betul lah, kalem Bang Juma memang. Kami Hello Kitty. Tapi itulah namanya juga, kita walaupun berdebat lah. Aku pun itu, kalau setelah aku jumpa itu selesai. kupangku itu. Kalau aku jumpa itu kupangku. Enggak lah, enggak boleh gitu. Aku nggak mau rimu, nggak boleh, nggak bisa. Kalau saya ketemu Bu Darni, aku belikan kompresor. Kompresor untuk apa? Udah memompa biar terbang, gitu. Udah ada kompresornya. Udah ada kompresorku besar itu, besar. Oh, udah ada besar kan? Ya kan blender besar itu kompresorku. Hidrolikku udah ada lengkap, besar hidrolikku. Namanya pengusaha tambal ban. Usaha ban hidrolik dan kompresor. Belum pengusaha, masih kecil-kecilan kok. Untuk cukup makan aja. Bertahan hidup seorang janda itu. Bu Darni, waktu Bang Juma datang itu tiba-tiba Bu Darni tahu apa di prank apa seperti apa? Di prank. Siapa namanya si Padli. Teringatnya kemana si Padli? Kok nggak pernah lagi dia buka room? Dia urusin rumah, perumahan. Oh gitu. Oh, dia sehat-sehat aja ya. Bang Zuma kemarin katanya janji nanti sekali lagi kalau datang aku mau masak dari tangan Bu Darni katanya loh Bang Zuma. Betul kah itu? Si Noora cemburu lagi. Mau kasih pelet. Enggak lah. Orang adven haram pelet nggak boleh. Kita itu cinta itu harus tulus. Nah, itu harus dari hati. Kalau eceknya Bang Zuma nolak, nggak boleh ku pelet dia. Anda belum beruntung. Gitu dia. Anda belum beruntung.
Bentar dulu, kita sambut dulu ini ketua kita, tokoh kita dari Riau ini. Assalamualaikum Muda. Waalaikumsalam. Jangan sampai situ dulu Bang. Ini yang tanya ini hukum Taurat dari ngomongnya dari mana? Sebab dengan mati sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Dengan segala perintah dan ketentuannya, termasuk kitab Ulangan sudah dibatalkan untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Terus, kau masih bertanya lagi, nyolongnya dari mana? Iya, itu yang aku tanya. Aku buat handphone ini, kutulis di handphone ini untuk Ito Noora. Tiba-tiba handphone ini ada di tanganmu. Sudah ada tertulis di handphone ini untuk Ito Noora. Kau nolong nggak? Yang bikin itu siapa Bang? Gimana? Iya, maksudnya Aku beli handphone ini, kutulis di handphonenya untuk Ito Noora. Tiba-tiba handphone ini di tanganmu. Nyolong nggak? Maksudnya gini. Jadi aku pusingnya 7 keliling sama Bang Farouk ini nggak ngerti Bang penonton juga ngerti maksudnya apa yang menjadi topik utamanya Bang Farouk di gini. Yang topik utamanya tadi kan gini, nyolong yang itu tidak ada tertulis dari HP yang tadi bilang kan. Kan Bilang kita ulangan itu yang maksud aku, itu nyolongnya di mana? Itu nyolongnya di mana? Kan udah disampaikan dalam kitab Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 4 nomor 44. Itu yang saya tanya sih. Itu nyolongnya dari mana? Inilah penyakit klien Kristen gitu loh. Aduh, iya bertanya mau dijawab. Oke, dengar. Kau tanya, bagaimana kami bisa dibilang nyolong? Sudah jelas dalam Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 4 nomor 4, hukum Taurat dan segala ketentuannya itu untuk Bani Israel. Sementara kamu itu Bani Batak. Nah, saya tanya Bang Farouk, ini apa? Nyolong nggak kau itu namanya? Nyolongnya dari mana? Nyolongnya dari mana? Saya tanya, yang maksudnya itu kan perjanjian lama. Itu perjanjian lama itu kan terjadinya di Yerusalem. Yerusalem itu Yahudi atau? Saya tidak membahas itu loh, Dinda. Itu yang saya mau tanya. Maksudnya itu ini apa kata-katanya? Ini berikan kamu analogi lagi ini. Kalau kau nggak ngerti lagi analogi ini, Papa nggak ngerti lah berarti kau. Kalau kamu yang ngomong terus Farouk, aku masih nggak ngerti loh. Masih dengar dulu aku tanggapin gitu. Ini kitab Taurat ini misalkan. Di dalam ini sudah ada tertuliskan ini untuk Bani Israel. Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 4 nomor 44. Udah. Sekarang saya tanya, ketika kitab ini ada dalam kitab kau yang bukan Bani Israel, nolong nggak itu namanya? Maksudnya nyolongnya dari mana? Itu yang saya tanya. Kan Nyolongnya dari mana? Itu maksudnya kan kalau kata nyolong, kata Jadi gini ya. pasti ada Jadi gini ya, pasti ada tempatnya, ada yang bikin. Itu nggak tahu dirinya kalian. Sudah jelas Yang nggak tahu diri, yang nggak tahu diri itu kamu loh sebenarnya. Omongnya itu banyak dosa gitu loh. Untuk Bani Israel. Untuk Bani Israel, kau pegang kitab itu ada padamu Kristen, kau tanya lagi, kok dibilang aku nyolong? Yang saya tanya begini, kitab itu ada tertulis untuk Bani Israel, gimana ya kamu? Kan bilang tadi kan gini, ini apa bacaan itu kan dinyolong, maksudnya Injil itu kan dinyolong, itu nyolongnya dari mana? Pembuatnya siapa? Maksudnya nyolong dari mana? Kalau memang dia dari Nabi Musa kan perjanjian lama, Nabi Musa itu perjanjian lama. Siapa Dinda? Kau dengar dulu, yang bilang Injil dicolong siapa? Hukum Taurat, Taurat yang kubilang, bukan Injil. Hukum Taurat itu kan hukum Taurat untuk perjanjian lama kan. Habis itu kan dia siapa yang bilang hukum Taurat itu perjanjian lama? Kau baca ini Yeremia 31. Makanya kau masih Kristen tuh nggak tahu Bible. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Lagu tambah ganteng lo guys.
Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Ya iya kan. Hukum Taurat itu bukan perjanjian lama, tapi perjanjian baru bagi Musa. Kau ambil dalam kitab kau bilang perjanjian baru, udahlah nyolong, kau robah-robah lagi. Nih, Yeremia 31:31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, yang ngomong itu siapa, Bang? Apa? Yang ngomong itu siapa? Yang ngomong itu Tuhannya Musa kepada Musa. Gimana dia? Makanya berkali-kali ku bilang, makanya kalian masih Kristen. Nah, itu yang biasanya yang abang baca itu lain pula kali, Bang. Gini, itu kan yang sambungan firman tadi. Nah, Tuhan Yesus itu turun di dunia, Bang, untuk maksudnya menggenapi firman, maksudnya hukum Taurat. Apa? Sama itulah ada kelanjutannya loh, Bang. Ada kelanjutannya. Dia dapat turun apa? Ante tuh monitor nggak? Ante itu monitor nggak? Bentar lagi monitor diri kok. Bentar lagi. Apalagi kalau Ya, karena kalau dia dengar nanti pemberkatan bersuara itu. Coba, Ante monitor konte. Ante. Sholat dia, masuk sholat di tempat dia. Oh ya, maksudnya saya kan mau di jalan ini toh. Dia maksudnya biar monitor, nanti itu sendiri pula kan mau sholat. Iya, bentar lagi dia siap sholat itu. Jadi itulah teman-teman ya. Mereka ini sudah salah motot. Salah dia motot. Sama analoginya, sudah tertulisnya di situ itu barang-barang kita, nama kita. Tapi dia ngotot di bilang, aku ini. Itu makanya gilo nih ngopen ini. Kitab yang merupakan perjanjian baru bagi Musa, mereka nyatakan perjanjian lama. Coba lihat. Semelena, apa hukumnya bocil 6 tahun? Kok nggak tahu Tuhan siapa yang ketika turun ke dunia harus merusak perawan anak bocil? Siapa? Dia itu umur berapa ketika dia hamil Yesus? Umur berapa? Umur berapa? Bocil dia. Yang lebih menyedihkan lagi, Tuhan kok pilih-pilih perawan bocil? Perawan bocil yang dipakai dia untuk lahir ke dunia ini, coba. Itu lebih keji lagi ini. Cobalah dulu, kenapa nggak pilih janda? Ya kan, yang sudah tidak perawan. Kenapa harus pilih perawan bocil? Itu lebih ngeri lagi gitu loh. Nggak tahu apa-apa tentang imanmu, Dinda. Makanya kau bawa bocil. Kalian pun umat bocil, karena Tuhanmu lahir dari bocil. Sudah itu dinikahi dia sama opung umur 90 tahun. Satu-satunya Tuhan yang lahir dari bocil, Tuhan siapa? Semua lagi kok ngomong-ngomong bocil. Nah, lagi open. Masih mending umat Islam lagi umur 9 tahun dinikahi kan gitu, 12 tahun hidup satu rumah tapi tidak disuruh melahirkan awak ya. Lesahin aja kayak gitu.
Oke, kita pilih ada Heri Santana. Caindro, diberkatilah kau bangku. Itu masih sholat, masih sholat. Oke Heri, selamat bergabung Heri. Apa ini? Marpagana. Ya. Marpa. Ya. Ya, Islam Kristen. Oke, sudah nyimak diskusi kita tadi Dinda? Iya, sedikit. Ya, silakan. Adakah larangan dari Yesus ya? Dari Yesus. Ya. Kalian menikahi atau mengawini mama kandung yang sudah jadi janda. Adakah? Oh, jadi begini lah. Sesuatu yang tidak dilarang, apa misalnya yang tertulis, belum tentu diperbolehkan. Tidak ada larangan di kitab, tapi kan kita pakai etika sama logika kita untuk tidak melakukan itu. Oh begitu. Berarti Dinda saat ini menggunakan etika dan juga logika ketika tidak mengawini ibu kandung gitu ya? Ya. Ya oke. Bentar ya, kita tunjukkan data. Bentar. Ya. Jawaban itu sama dengan jawabannya makhluk ini. Makhluk ini pun tahu dia nggak ada diberikan aturan larangan untuk kawin dengan induk kandungnya. Tapi Nggak pakai itu tidak sama dia melakukan perkawinan dengan ibu kandungnya. Karena apa? Karena dia bisa menggunakan ya kebabi-babiannya untuk menentukan hidupnya. Ketika Dinda nggak punya aturan dan ini juga nggak punya aturan, apa bedanya Dinda sama ini jadinya? Apa bedanya coba? Sama-sama nggak punya, sama-sama nggak punya larangan. Apa bedanya? Sama misalnya kita bilang logika akal sehat kita tidak memungkinkan melakukan itu. Jadi saya kira nggak harus fokus pada suatu larangan. Mungkin suatu larangan itu dibuat karena dilihat yang apa itu mau begitu. Tapi mungkin yang memakai logika sama akal sehat mungkin tidak lah. Sama. Nah, tadi pun menjawab seperti itu. Orang-orang yang tidak menggunakan kebabi-babiannya, nggak mungkin melakukan hal itu. Makanya aku bilang sama teman-teman Open, kalau kami tanya tentang hukum dan aturan, jangan kalian berikan jawaban di mana jawaban kalian seakan-akan sama dengan jawabannya babi. Tadinya di lain. Gimana? Istilahnya di perjanjian lama kan udah ada larangan begitu, tapi lain kan fokus untuk minta di perjanjian baru sesudah Yesus kan begitu, Bu. Iya. Kan istilahnya itu masih ada dan masih berlaku. Iya. Ada atau tidak ada di perjanjian baru yang dibawa oleh Yesus? Maksudnya? Ada nggak dari Yesus larangan untuk Dinda menikahi mama kandung? Ada nggak? Kan kita balik-balik ke situ lagi lah. Jawab saja, ada atau tidak ada? Ada nggak larangan misalnya kita itu meludah di restoran begitu? Ada kalau di restoran itu. Jangankan di restoran, di tempat aku bekerja ini ada larangannya. Tidak boleh buang ludah sembarangan. Ada. Begini lah. Nggak boleh gitu loh. Yang saya tanyakan, menyeberang di jalan jangan ke dalam mana dulu. Larangannya itu. Kalau kalian itu adalah ajarannya kasih. Semua ada itu adalah umat yang masuk surga. Enggak muat. Saya tanya gini, sederhana saja pertanyaan saya Dinda, dijawab ada atau tidak ada habis. Jangan mencela-mencela. Ada. Apa? Tidak ada.
Habis sudah gitu. Bukan berarti diperbolehkan. Itu selesai, tidak ada. Ya, kan? Bukan Tidak ada, maka tunggu dulu. Karena Dinda udah mengakui tidak ada. Jikapun saat ini Dinda belum kawin sama mamahmu, ya mungkin karena dua hal. Yang pertama belum selera, yang kedua karena Anda tahu dilarang sama negara. Kalau dosa, Anda nggak takut dosa. Kenapa? Karena nggak ada larangannya. Ketika dilakukan nggak berdosa. Yang kedua mungkin belum selera. Kalau selera dilakukan itu kawin sama mama kandung nggak dosa. Kenapa nggak dosa? Nggak ada larangannya. Maka kembali kepada kalian sendiri. Kalian kajilah teman-teman, apakah layak itu untuk diikuti? Apakah layak diikuti ajaran seperti itu, di mana orang-orang yang mengawini mama kandungnya tidak dilemparkan ke dalam neraka? Dan tidak dinyatakan berdosa gitu. Lain mengasumsikan sesuatu yang tidak dilarang diperbolehkan, begitu apa? Bukan asumsi, itu kenyataannya. Seiring tidak ada larangan berarti diperbolehkan. Nggak bisa Kalau begitu, tidak- Pak. Itu kan menilai. Tapi kalau tidak ada larangan tapi tidak diperbolehkan, itu namanya standar ganda, ya kan? Enggak, itu namanya memaksa lah ya, nggak bisa. Nggak Jadi memaksa, kenyataannya, terimalah kenyataannya Dinda, udah kenyataannya itu. Jangan merusak akal sehat kami dengan pemikiranmu yang sungsang, janganlah. Udah kenyataannya. Itu tidak ada larangannya, berarti boleh. Gitu. Nangis open-open. Itu SD. Itu SD. Ya, udah siap sholat. Udah. Oke, betul kita ya. Ya, Bapak. Gimana? Ya, Bapak baru sholat dulu ya. Udah, alhamdulillah udah selesai. ada Kenapa, Pak? nggak debatnya seperti nggak apa, nggak bermutu Nggak begitu. apa. Hadir. Kita di framing terus harus sesuatu yang dilarang. Oh, siapa yang framing? Jangan begitulah, maunya debat kita ya istilahnya diskusinya bagus. Ayo kita diskusi. Tidak ada Yang dilarang. framing siapa, Pak? Oke lah, saya juga mau apa lah. Oke. Oke. Ya. Oke, Pak. Makan dulu ya. Makan, Pak, makan. Oke, makan, Pak. Aku belum bisa on cam ya. Maksudnya belum mau on cam karena harus selesai sholat. Jadi pengen buka dulu, belum pakai hijab. Ayo, bahasa yang berikutnya. Ada teki nggak di bawah? Kalau orang udah proper ditolak, artinya lebih kuat membuktikannya oleh jaksa penuntut umum. Aku maksud orang India ini menyimak, ini manusia sih, tengok jalan kayak makan minum kencing. Mereka itu kan menganggap dia itu kayak Tuhan. Timbul pertanyaan, timbul Begini. pertanyaan. Perbedaannya apa sih perbedaannya? Saya Timbul apa dengan pertanyaan. Tuhan Yesus? Ayo. Ya, sabar dulu, Perbedaannya jangan apa? dulu marah-marah dong. Ya, saya Bang jelaskan. Bandi harus banyak belajar. Jangan dulu marah-marah. Gimana sih? Bang Bandi ini udah katanya sekolah S1 tapi pemahamannya sama anak-anak sama kayak Baba dengan ya jelas beda toh. Andi, bedanya apa sih? Namanya saja loh Sai Baba, yang satu namanya Tuhan Andi, Yesus. bedanya apa? Bedanya apa? Saya Lanjut dulu, kalian ngomong aja dulu. Aku diam dulu. Kalian dulu yang selesaikan narasi kalian. Iya, bedanya Yang apa? Saya diperlukan Baba itu dengan manusia Tuhan itu Yesus. cuma satu di dunia, yaitu juru selamat. Namanya Tuhan yang punya juru selamat itu cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Sendiri. Dibilangin malah nyanyi-nyanyi, jangkrik ini Bang Pandi, jangkrik dia. Bilang nggak ada. Pandi, ayo tunjukkan dalilnya. Kalau aku bilang sama sih. Bang Randy,
Kristen atau Muslim? Muslim. Tapi memang Jadi kalau Sai Baba itu, Mandi, Sai Baba itu tidak bangkit-bangkit. Tuhan Yesus itu bangkit. Artinya ada perbedaan. Jadi dia bisa membuktikan bahwa bisa mengalahkan maut. Iya, gampang. Nanti yang bisa mengalahkan maut adalah Tuhan Yesus Kristus. Nanti gua ajarin biar pintar. Nah begitu. Bedanya apa? Sabar dulu. Sendiri tidak bisa bedain. Ya sabar dulu dong, sabar dulu. Oke, teman-teman dikencangkan dulu tap-tap layarnya biar komalnya kita kuat. Cukupkan 70k dulu atau sampai 100k. 900 orang lebih yang bergabung, bantu tap-tap layar ya. Kita ajarin teman-teman Kristen kita. Bang Dani gimana tadi Bang Dani? Apa yang mau ditanggapi Bang? Bang, kamu Islam kan Bang? Ya, saya Islam Bang. Gimana Bang? Sudah sejak kapan belajar agama Kristen? Sekitar 4 sampai 5 tahun Bang. Ayo Bang, ayo sama saya aja. Ayo boleh. Mau apa yang mau dibahas Bang? Ayo Bang duluan. Tadi saya bawa kitab Roma 1 nomor 22, 23 sampai 25. Silakan dibaca Bang. Sebentar saya buka Bang. Sebentar ya. Anakku Mas Tejo. Roma 1 22, 23 sampai 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Felix, izin saya selesaikan dulu ya. Lanjut Oke, saya selesaikan dulu dengan ini. Kebetulan ada murid-murid saya di sini. Saya lagi mau mengajar ini, jadi tiba-tiba datang Pak Daniel. Semoga beliau pendeta ya, biar saya ajarin juga. Saya bukan pendeta Bang. Siap Bang. Sebentar saya baca Bang. Ya, soalnya saya pendidik pendeta di sini. Silakan. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Mas Tejo. Yang Kristen kalau mau naik, typing di bawah. Saya Kristen Bang, biar saya naikkan. Di tap-tap layar juga teman-teman ya. Bang Pandi, biar Tuhanmu setinggi langit. Kalau kamu tidak punya juru selamat, kamu tidak nyampe kepada Tuhan, Bang Pandi. Walaupun kamu nyanyi setinggi gunung. Tunggu dulu Mas Tejo, jangan ganggu Bang Daniel. Bang, apa yang mau ditanyakan Bang? Enggak, sabar, aku sapa dulu nih Bang Tabin Mae. Agamanya apa Bang? Bang Daniel bisa menyingkir dari keributan Bang Daniel. Itu disingkali tempatnya. Berisik tempatnya, berisik. Sudah Bang. Apa yang mau ditanyakan Bang? Bang Pandi, apa yang mau ditanyakan? Oke ya, sabar ya. Saya open cam dulu teman-teman. Ini tempat saya hujan. Kebetulan ada Ustadz Felix. Ustadz Felix mau masuk sedikit Ustadz. Hujan tempat saya, hujan keras. Oh iya. Boleh. Bang Felix mah gampang. Iya, Tasya mah Bang Pandi takut sama saya Tasyanya. Tasya Kau sendiri suka kabur. Apa yang mau ditanyakan Bang? Kau sendiri suka kabur. Bilangnya pusing itu minum botres. Bang Pandi, bertanya. Apa sih? Pak Daniel, kalau bisa jangan terlalu berisik Pak Daniel tempatnya. Saya di sini hujan, Pak Felix. Ini aja yang kutanyakan ini. Di dalam Roma 1 nomor 22, 23 sampai 25. Ini kan ada dijelaskan bahwa mereka Kristen, Katolik dan Protestan, semua Kristen di muka bumi ini berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Tetapi Kristen itu, Katolik seluruh di muka bumi ini telah menjadi bodoh. Kenapa Bang? Suara putus-putus Bang. Enggak kedengaran suara saya. Kedengaran, jelas Bang. Ya, ini Ustadz Felix silakan dimulai dari sini. Bang. Ustadz Felix dimulai aja dari sini. Di sini hujan soalnya. Oh iya. Oh ya.
Iya. Silakan ditanggapi tadi data yang disampaikan oleh Bang Pandi. Ya silakan yang mau tanggapi silakan. Enggak. Saya nggak dengar Bang, saya nggak dengar. Soalnya suaranya putus-putus Bang. Ulangi lagi Bang. Tadi kan sudah ditunjukkan data, ya. Tadi sudah ditunjukkan data dalam Roma itu tentang Katolik dan Protestan itu mereka seolah-olah mereka penuh hikmat, padahal mereka sejatinya mereka orang-orang bodoh. Mau saya tanggapi Bang? Silakan. Bang, sebelumnya saya tanya Bang, tulisan itu ditujukan kepada siapa Bang? Supaya sebelum saya lanjut, sepemahaman Bang. Ini untuk apa manusia yang berbuat dosa, Bang? Ya, ini untuk seluruh umat manusia yang berbuat kefasikan dan kezaliman. Karena Elohim itu perikopnya menghukum orang-orang yang melakukan